Dengar baik-baik. Awal Januari 2026 ini, Parlemen Malaysia heboh bukan main. Bukan karena skandal politik biasa, tapi karena mereka baru sadar satu hal yang bikin merinding. Pertahanan mereka sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Bayangkan ini, sementara kapal perang kita patroli dengan helikopter pemburu kapal selam yang canggih, mereka masih ribut soal anggaran yang macet. Sementara kita berani mengusir kapal asing di Natuna, mereka cuma bisa gigit jari karena alatnya rongsokan. Data terbaru 10 Januari 2026 menunjukkan kesenjangan yang makin menganga. Dan yang lebih mencengangkan, pengamat di sana secara terbuka mengakui keunggulan kita. Ini bukan cerita fiksi, ini fakta keras yang sedang terjadi sekarang. Dan di video ini, kita akan bedah tuntas kenapa tetangga kita panik, apa yang membuat kita unggul, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena pembahasan mendalam seperti ini jarang banget ada. Kita mulai. Bagian 1. Kepanikan Parlemen Malaysia. Tanggal 7 Januari 2026 kemarin, Gedung Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur jadi saksi pengakuan yang menyakitkan. Seorang anggota parlemen dari Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkafli Hanapi, berdiri dan mengkritik habis Angkatan Laut negaranya sendiri. Intinya sederhana, tapi telak. Pertahanan maritim Malaysia bolong. Mereka tidak punya helikopter anti kapal selam yang memadai, padahal ancaman di Laut Cina Selatan semakin serius tiap harinya. Yang bikin menarik, sang datuk ini secara tidak langsung membandingkan ketertinggalan mereka dengan Indonesia, dan perbandingan itu memang menyakitkan buat mereka. Kenapa? Karena saat Malaysia masih stuck di rapat anggaran yang tidak kunjung cair, TNI Angkatan Laut kita sudah operasional pakai Eurocopter AS565 Panther. Ini bukan helikopter biasa, ini pemburu kapal selam beneran. Helikopter Panther kita dilengkapi sonar aktif flash dan bisa bawa torpedo anti kapal selam. Bayangkan, alat ini bisa mendeteksi kapal selam musuh dari jarak puluhan kilometer, lalu meluncurkan serangan presisi, dan kita punya 11 unit yang siap tempur. Malaysia, 0 besar untuk kategori ini. Tapi tunggu dulu, bagaimana bisa kesenjangan sebesar ini terjadi? Mereka kan negara maju juga, ekonominya stabil, infrastrukturnya bagus. Jawabannya, skandal korupsi kapal perang LCS yang jadi mimpi buruk mereka. Proyek kapal tempur pesisir ini mandek bertahun-tahun. Uang rakyat sudah habis miliaran ringgit, tapi kapalnya tidak jadi-jadi. Akibatnya, semua program pengadaan alat pendukung ikut macet, termasuk helikopter anti kapal selam. Sementara di Indonesia, di bawah komando Presiden Prabowo, pengadaan alutsista mainnya cepat dan transparan. Pesan, bayar, barang datang, langsung latihan tempur, tidak pakai drama berkepanjangan. Hasilnya, data Global Power Factor per 10 Januari 2026 menempatkan Indonesia kokoh di peringkat 13 dunia. Kita naik 1 peringkat dari tahun lalu. Malaysia masih berkutat di posisi 44, bahkan turun dari posisi sebelumnya. Angka-angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas, ini cerminan kemampuan nyata di lapangan. Ini soal siapa yang bisa melindungi wilayahnya dan siapa yang cuma bisa teriak di ruang rapat. Mental mereka mulai tergoncang. Mereka melihat Indonesia bukan lagi sebagai tetangga yang setara, tapi sebagai kekuatan regional yang sulit dikejar. Dan ketika konflik terbuka terjadi, amit-amit jangan sampai, mereka sadar tidak punya apa-apa untuk bertahan. Coba kita pakai perumpamaan sederhana. Bayangkan 2 tetangga yang rumahnya bersebelahan. Tetangga pertama rumahnya catnya bagus, mobilnya mengkilap, tapi lupa pasang pagar dan tidak punya sistem keamanan. Cuma ada pentungan kayu tua yang sudah lapuk. Tetangga kedua, rumahnya mungkin sederhana, tapi pagarnya besi berlapis, ada CCTV canggih, dan punya anjing penjaga yang terlatih. Suatu malam ada pencuri profesional masuk komplek lewat gorong-gorong. Tetangga pertama tidak tahu apa-apa, tetap tidur nyenyak. Paginya baru sadar barang-barangnya hilang. Tetangga kedua, alarm sonarnya langsung bunyi. Anjing penternya mengendus dan mengejar. Pencurinya kabur ketakutan.
Besok paginya, tetangga pertama marah-marah di pos ronda, sementara tetangga kedua cuma santai ngopi karena rumahnya aman terkendali. Itulah posisi Malaysia sekarang. Panik karena baru sadar pagar mereka rapuh, sedangkan Indonesia sudah bangun benteng yang kokoh. Tapi kepanikan ini baru permukaan. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Pertahanan bawah laut. Kenapa ini krusial? Karena ancaman modern tidak datang dari permukaan air saja. Kapal selam nuklir negara adidaya sering bermanuver di perairan kita. Mereka bisa masuk, memata-matai, bahkan menyerang tanpa terdeteksi. Dan disinilah letak kelemahan fatal Malaysia. Laporan resmi yang bocor dari Kementerian Pertahanan Malaysia tanggal 9 Januari 2026 mengungkap fakta mengejutkan. Helikopter Super Lynx 300 mereka yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak dilengkapi sonar celup modern. Apa itu sonar celup? Ini alat vital yang digantung di bawah helikopter, dicelupkan ke laut untuk mendengar suara mesin kapal selam musuh. Tanpa ini, helikopter cuma bisa terbang cantik di atas air, tapi buta total terhadap ancaman bawah permukaan. Mereka bisa lihat kapal nelayan, bisa lihat kapal kargo, tapi kalau ada kapal selam asing lewat di bawah mereka, zong, tidak tahu apa-apa. Ini bahaya serius. Laut Cina Selatan adalah zona panas di mana kapal selam asing sering main kucing-kucingan. Kalau kita tidak bisa mendeteksi mereka, kedaulatan kita cuma jadi lelucon. Bandingkan dengan Indonesia. Per Januari 2026, TNI Angkatan Laut mengoperasikan kekuatan 3 dimensi lengkap. Pertama, di permukaan. Kita punya fregat kelas Marta Dinata, korvet kelas Bung Tomo, dan Diponegoro yang patroli dengan radar dan rudal canggih. Kedua, di udara. Helikopter Panther kita mengintai dari atas dengan sonar flash yang bisa deteksi kapal selam hingga kedalaman ratusan meter. Begitu terdeteksi, torpedo MU-90 siap diluncurkan. Ketiga, di bawah air. Kapal selam kelas Nagapasa buatan Korea Selatan dan Cakra hasil modernisasi berpatroli senyap. Mereka adalah hantu laut yang bisa menyergap tanpa suara. 3 lapis pertahanan ini menciptakan apa yang disebut deterrence effect, efek gentar. Musuh mikir 1000 kali sebelum masuk wilayah kita. Lewat atas ketahuan radar, lewat bawah ketahuan sonar, mending jangan macam-macam. Dan efek ini nyata, bukan cuma teori. Bulan Desember 2025, ada insiden kapal selam asing terdeteksi di perairan Selat Lombok. Dalam hitungan jam, TNI AL mengerahkan kapal selam Nagapasa dan helikopter Panther. Mereka melakukan tracking hingga kapal asing itu keluar dari zona ekonomi eksklusif kita. Coba kalau kita tidak punya kemampuan deteksi, kapal asing itu bisa bebas memata-matai instalasi militer kita, mencuri data hidrografi, bahkan menanam alat penyadap di dasar laut. Sekarang, bandingkan dengan kondisi Malaysia. Data dari Jane's Defense Weekly edisi 8 Januari 2026 menyebutkan Malaysia sangat bergantung pada data intelijen dari FPDA, aliansi pertahanan dengan Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Artinya apa? Kalau Malaysia mau tahu ada apa di laut mereka sendiri, mereka harus tanya dulu ke negara lain. Satelit kalian lihat sesuatu tidak di wilayah kami? Ini masalah kedaulatan serius. Bagaimana bisa mengklaim sebagai negara merdeka kalau untuk mengawasi rumah sendiri harus minta tolong tetangga? Indonesia beda. Kita mandiri. Radar kita sendiri, satelit pertahanan kita sendiri, data intelijen kita kelola sendiri. Kita tidak berhutang budi pada negara adidaya manapun untuk menjaga laut kita. Ini yang dimaksud kedaulatan penuh, bukan sekedar kemerdekaan politik, tapi kemandirian operasional. Dan kemandirian ini tidak datang tiba-tiba. Ini hasil investasi puluhan tahun, hasil konsistensi anggaran pertahanan yang tidak pernah dikompromikan meski ekonomi sedang sulit. Mari kita lihat angka konkretnya. Anggaran pertahanan Indonesia tahun 2026 mencapai 179 triliun rupiah. Ini naik 12% dari tahun sebelumnya. Kenapa naik? Karena kita serius mengejar program MEF, Minimum Essential Force, kekuatan pokok minimum yang harus dimiliki untuk menjaga kedaulatan. Malaysia, anggaran pertahanan mereka mandek di sekitar 18 miliar ringgit atau sekitar 65 triliun rupiah.
Padahal garis pantai mereka juga panjang, ancaman juga sama. Bedanya, anggaran kita dikelola transparan dan terarah. Prioritas jelas, alutsista modern untuk 3 matra, sistem komando terintegrasi, dan pelatihan personil berkualitas. Hasilnya terukur, tingkat kesiapan tempur kapal perang TNI AL mencapai 78% per data terakhir. Artinya dari 10 kapal, 8 siap berlayar kapan saja. Malaysia bisa di bawah 60%. Banyak kapal mereka mangkrak karena suku cadang tidak tersedia atau anggaran perawatan dipotong. Bayangkan punya mobil bagus tapi jarang dipakai karena tidak punya uang beli bensin. Percuma. Sekarang coba kita renungkan dengan analogi sederhana lagi. Ada 2 nelayan bertetangga. Lautnya sama-sama kaya ikan, tapi juga banyak hiu ganas. Nelayan pertama orangnya rapi, bajunya bagus, tapi perahunya tua. Tidak ada alat deteksi ikan, tidak ada sonar, cuma mengandalkan mata telanjang. Kalau malam gelap, dia takut melaut, takut nabrak karang, takut dimakan hiu yang tidak kelihatan. Akhirnya ikan di depan rumahnya dicuri nelayan asing, dia cuma bisa mengomel di pinggir pantai. Nelayan kedua bajunya sederhana, penuh keringat, tapi perahunya lengkap. Ada radar, ada sonar, ada lampu sorot. Mau malam, mau badai, tetap melaut. Dia tahu di mana ikannya, di mana hiunya. Kalau ada pencuri ikan masuk, langsung nyalakan siren dan kejar. Pencurinya kabur. Anak-anaknya di rumah makan ikan segar setiap hari. Modernisasi alutsista itu seperti alat di perahu nelayan kedua, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memastikan kekayaan alam kita aman, anak cucu kita masih kebagian hasil laut. Investasi pertahanan adalah wujud kasih sayang negara pada rakyatnya. Negara ingin memastikan rakyat tidur nyenyak tanpa takut diganggu pihak asing. Bagian 3. DNA Keberanian Indonesia. Punya alat canggih itu satu hal. Punya nyali menggunakannya, itu hal lain. Banyak negara punya senjata sophisticated, tapi tidak berani bertindak tegas karena takut sanksi internasional atau tekanan ekonomi. Indonesia, kita punya sejarah keberanian yang bikin dunia respect. Dan sejarah ini sedang viral lagi di Malaysia awal Januari 2026. Pengamat pertahanan di sana ramai membahas arsip tahun 1965 saat Presiden Soekarno melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pemimpin negara manapun, menarik Indonesia keluar dari PBB. Tanggal 7 Januari 1965, Bung Karno berdiri di mimbar dan berteriak, Indonesia keluar dari PBB sebagai protes atas ketidakadilan global. Coba bayangkan skalanya. Di tengah Perang Dingin, saat semua negara berlomba cari perlindungan dari blok barat atau timur, Indonesia justru membanting pintu PBB. Bilang, persetan dengan bantuan kalian, kami lebih pilih terhormat daripada kaya tapi jadi budak. Hingga hari ini, Indonesia satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB secara sukarela. Kenapa ini viral lagi sekarang di Malaysia? Karena mereka sedang membandingkan nyali pemimpin dulu dengan sekarang. Komentar di Forum Defense Security Asia Malaysia penuh kekaguman. Luar biasa orang Indonesia. Kalau harga diri mereka diusik, mereka berani bakar jembatan. Tidak takut miskin, yang penting terhormat. DNA keberanian ini tidak hilang, mengalir di darah diplomat kita hari ini. Lihat saja kebijakan Presiden Prabowo di awal 2026 ini. Indonesia tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif modern. Bukan bebas dalam arti netral pengecut, tapi bebas memilih sikap sendiri dan aktif membentuk tatanan dunia. Contoh konkretnya, saat Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO soal larangan ekspor nikel mentah, banyak negara berkembang lain langsung kotau, membungkuk minta maaf dan cabut kebijakan. Indonesia, kita lawan. Pemerintah tegas, kami tidak akan mundur satu langkah. Nikel diolah di sini, pabriknya di sini, lapangan kerjanya untuk rakyat sini. Sikap ini dipandang pengamat Malaysia sebagai kedaulatan mutlak. Kontras dengan posisi mereka yang masih sangat bergantung aturan perdagangan bebas yang sering merugikan. Mentalitasnya beda. Malaysia berpikir, jangan sampai investor kabur. Indonesia berpikir, ini barang gua, tanah gua. Mau beli, ikuti aturan gua. Tidak mau, silahkan pergi. Mental juara versus mental mencari selamat. Dan mental ini bukan cuma retorika, diterjemahkan ke tindakan nyata. Proyek Ibu Kota Nusantara yang sedang dibangun adalah buktinya.
Terlepas pro kontra, pengamat asing melihat ini sebagai proyek mustahil yang hanya bisa dilakukan bangsa bermental besar. Bagaimana caranya memindahkan ibu kota ke tengah hutan tanpa berhutang gila-gilaan ke satu negara tertentu? Tanya mereka. Tapi Indonesia membuktikan, pembangunan IKN jalan terus tanpa menggadaikan kedaulatan. Kita pakai uang kita, undang investor dengan aturan kita. Ini konsep berdikari modern ala Bung Karno yang diimplementasikan di abad 21. Negara bermental kerdil tidak akan berani punya mimpi besar seperti ini. Mereka cuma akan tambal sulam di kota lama. Sekarang mari kita renungkan dengan analogi terakhir soal mental. Di dunia ini ada dua jenis hewan kuat, singa sirkus dan banteng liar. Banyak negara tetangga seperti singa sirkus, terlihat gagah, rambutnya rapi, makan daging impor kelas 1, kandangnya ber-AC. Tapi di lehernya ada kalung, di depannya ada pawang dengan cambuk. Kalau pawang bilang lompat, harus lompat. Bilang duduk, harus duduk. Kenyang, tapi tidak merdeka. Indonesia adalah banteng liar di hutan. Badannya mungkin berlumpur, makan rumput cari sendiri, kadang susah saat kemarau. Tapi lihat lehernya, tidak ada kalung, tidak ada rantai. Tidak ada pawang di dunia ini yang berani suruh banteng itu duduk kalau dia tidak mau. Kalau banteng itu marah, kalau tanduknya diasah, hutan akan bergetar. Singa sirkus pun gemetar di kandang. Itulah DNA kita. Mungkin belum sekaya mereka, tapi kita punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemerdekaan jiwa. Bagian 4. Aksi nyata di Natuna. Nyali tanpa bukti lapangan cuma omong kosong. Tapi Indonesia punya track record nyata. Dan bukti paling gamblang ada di Laut Natuna Utara. Untuk yang belum tahu, Natuna Utara adalah wilayah laut kita yang super kaya minyak dan gas, tapi sering diklaim sepihak oleh negara besar lewat Nine Dash Line mereka. Situasinya panas. Kapal-kapal raksasa asing sering lalu lalang, mencoba mengintimidasi nelayan kita, mengganggu eksplorasi energi kita. Nah, disinilah perbedaan mencolok antara Indonesia dan Malaysia terlihat jelas. Oktober 2024, terjadi insiden yang bikin dunia menahan nafas. Saat itu, Pertamina sedang melakukan survei seismik, kegiatan penting untuk mencari cadangan minyak dan gas baru. Tiba-tiba, datang kapal penjaga pantai asing CCG 5402, kapal besar, intimidatif, dengan misi jelas, mengganggu survei Pertamina. Negara lain mungkin langsung mundur, hentikan survei, tarik kapal karena takut eskalasi. Indonesia? Bakamla RI langsung turun tangan, kapal KN Tanjung Datu 301 dan KN Pulau Dana 323 dikerahkan. Tidak sendirian, didukung penuh TNI AL dengan KRI Sutedi Senaputra 378. Apa yang terjadi? Kita usir mereka, bayani terus, pepet, sampai mereka mundur keluar zona ekonomi eksklusif kita. Radio komunikasi keras, ini Laut Natuna Utara, wilayah yurisdiksi Indonesia. Anda diminta segera keluar. Bukan gertakan kosong, kapal kita secara fisik menghalau hingga kapal asing menjauh. Survei Pertamina jalan terus, minyak kita aman. Komitmen kita jelas sampai 2026. Tidak ada negosiasi untuk wilayah yang sah menurut UNCLOS. Ini tanah air kita. Titik. Kita bahkan menempatkan aset tempur permanen di Natuna. Ada pangkalan udara, dermaga kapal selam, radar canggih. Natuna bukan lagi pulau terluar terpencil. Ini kapal induk alami Indonesia. Bandingkan dengan Malaysia. Wilayah mereka di Beting Patinggi Ali juga sering didatangi kapal asing. Kapal asing bahkan parkir di sana berbulan-bulan seolah itu garasi mereka. Respon Malaysia? Sangat hati-hati. Mereka melakukan shadowing, mengikuti dari jauh. Tidak berani kontak fisik, tidak berani memepet. Kenapa? Dilema ekonomi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim terjebak posisi sulit. Di satu sisi, harus tegas jaga kedaulatan. Di sisi lain, harus jaga hubungan dengan mitra dagang utama, yang kebetulan negara pengklaim itu. Investasi infrastruktur, ekspor sawit, proyek besar, semuanya tergantung sana. Takut kalau tegas dikit, keran uang ditutup, ekonomi goyang. Ujung-ujungnya, kirim nota protes lewat Kementerian Luar Negeri, surat cinta diplomasi yang sopan tapi tidak berdampak.
Ini bukan berarti Malaysia pengecut, tapi ini menunjukkan sulitnya posisi negara tanpa kemandirian strategis, tersandera oleh kepentingan ekonomi. Indonesia beda, ekonomi kita besar, pasar domestik kita kuat, kita mitra dagang, bukan bawahan. Kita butuh uangmu, tapi kita lebih butuh kehormatan kami. Dan prinsip ini bisa kita pegang karena kita punya backing kekuatan militer nyata. Data Global Firepower 10 Januari 2026 menempatkan Indonesia peringkat 13 dunia, naik 1 peringkat dari tahun lalu. Malaysia masih di luar 40 besar. Kita punya 400.000 plus personil aktif terlatih, armada frigate, korvet, kapal selam yang siap tempur. Ketika kapal asing melihat bendera merah putih, mereka tahu itu bukan kapal kosong. Ada peluru, ada rudal, ada prajurit siap berkorban. Ini yang disebut deterrence, daya gentar. Diplomasi tanpa kekuatan militer cuma omong kosong, tapi diplomasi dengan backing kekuatan militer adalah orkestra yang megah. Orang dengarkan dengan hikmat. Coba kita pakai analogi pasar. Asia Tenggara seperti kompleks pasar. Ada 2 pedagang bersebelahan, Pak Malai dan Pak Garuda. Di depan toko mereka sering ada preman yang parkir sembarangan, ganggu pembeli. Pak Malai keluar senyum-senyum kasih kopi. Bang, kalau bisa jangan parkir sini ya, tapi kalau abang mau parkir sebentar ya sudah, asal jangan marah. Pak Malai takut kalau preman itu marah, nanti tidak ada yang belanja. Pak Garuda keluar bawa pentungan, badan tegap, tatapan tajam. Woi, ini lahan gua, pergi sekarang atau gua seret. Pak Garuda tidak peduli preman itu lebih besar. Dia tahu dia benar, dia punya otot untuk melawan. Preman itu kaget, mundur. Iya, santai bos. Orang di pasar melihat, siapa yang lebih dihormati? Pasti Pak Garuda. Dalam pergaulan bangsa, wibawa adalah mata uang paling mahal. Dan wibawa inilah yang bikin investor jangka panjang merasa aman investasi di Indonesia. Negara ini stabil, kuat, pemerintahnya berani melindungi aset. Ini safety garanti yang tidak bisa dibeli. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan terpenting. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sering kita dengar keluhan, kenapa sih beli pesawat tempur mahal-mahal, mending buat subsidi rakyat, perbaiki jalan, bangun rumah sakit? Pertanyaan bagus, tapi keliru memahami esensi kedaulatan. Mari kita lihat data anggaran 2026. Anggaran pertahanan Indonesia 179 triliun rupiah. Kedengarannya besar? Coba kita hitung proporsinya. APBN kita sekitar 3.300 triliun rupiah. Artinya, anggaran pertahanan cuma sekitar 5,4% dari total. Sisanya 94,6% untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan lain-lain. Jadi tidak benar kalau pertahanan menggerus anggaran sosial. Keduanya berjalan paralel. Bahkan 5,4% itu masih di bawah standar NATO yang merekomendasikan minimal 2% dari GDP untuk pertahanan. Indonesia GDP-nya sekitar 20.000 triliun rupiah, berarti idealnya anggaran pertahanan sekitar 400 triliun rupiah. Kita masih jauh dari sana. Tapi dengan 179 triliun rupiah itu, kita sudah berhasil mencapai banyak hal. Jet tempur Rafael mulai berdatangan dan mengudara di pangkalan kita. Kapal selam canggih mulai patroli. Sistem pertahanan udara terintegrasi mulai operasional. Ini bukan barang yang bisa dibeli seperti beli kacang di warung. Ini hasil perencanaan jangka panjang, hasil kedisiplinan anggaran. Bandingkan dengan Malaysia, mereka terjebak di proyek LCS yang mangkrak. Uang rakyat habis miliaran ringgit, kapal tidak jadi-jadi. Akibatnya, pengadaan alat pendukung macet total. Ini pelajaran mahal. Menunda investasi pertahanan hari ini berarti membayar harga kekalahan di masa depan. Dan harga kekalahan itu jauh lebih mahal daripada harga alutsista. Coba kita hitung secara ekonomi murni. Nilai nikel Indonesia di Sulawesi ribuan triliun rupiah. Nilai gas di Natuna ribuan triliun rupiah. Nilai ikan di seluruh Nusantara tak terhingga. Kalau kita tidak punya kapal perang yang kuat, kekayaan itu akan dicuri. Illegal fishing saja merugikan Indonesia 300 triliun rupiah per tahun menurut data KKP. Jadi beli kapal perang 5 triliun untuk menjaga aset senilai ribuan triliun, itu investasi cerdas, bukan pemborosan.
Kapal perang adalah asuransi nasional, sama seperti kita bayar asuransi rumah, asuransi mobil, negara bayar asuransi berupa alutsista. Bedanya, kalau asuransi pribadi kita bayar tapi mudah-mudahan tidak pernah klaim, asuransi nasional ini aktif dipakai setiap hari. Kapal patroli setiap hari mengamankan laut, pesawat setiap hari mengamankan udara. Dan yang paling penting, rakyat Indonesia mendukung ini. Survei terbaru Januari 2026 menunjukkan 76% masyarakat Indonesia mendukung penguatan TNI. Kita bangga lihat Indonesia disegani di ASEAN, bangga lihat kapal perang kita gagah patroli. Kontras dengan Malaysia, rakyat di sana sedang marah pada pemerintahnya karena gagal menyediakan alat dasar untuk tentara mereka sendiri. Komentar netizen sana, "Peasihan tentara kita, disuruh perang tapi alatnya rongsokan." Ini dampak dari korupsi dan mismanajemen anggaran, kepercayaan rakyat tergerus. Indonesia beruntung, pemerintah punya visi jelas, bukan cuma beli alutsista, tapi membangun ekosistem pertahanan mandiri. PT PAL bikin kapal perang di Surabaya, PT Dirgantara Indonesia bikin pesawat di Bandung, PT Pindad bikin senjata dan amunisi di Bandung, PT LEN bikin radar dan elektronik pertahanan. Ini ekosistem yang menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan kemandirian jangka panjang. Uang yang kita keluarkan tidak lari ke luar negeri semua, tapi berputar di dalam negeri, menciptakan multiplier effect ekonomi. Ini yang dimaksud investasi strategis, tidak hanya memperkuat pertahanan, tapi juga memperkuat ekonomi dan teknologi nasional. Kita harus terus berinovasi, terus belajar, terus beradaptasi. Malaysia adalah cermin peringatan buat kita. Mereka dulu punya angkatan laut yang cukup kuat di era 90-an. Tapi karena komplesen, puas diri, malas inovate, dan korupsi, mereka tertinggal jauh. Kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Mari kita tutup dengan refleksi mendalam. Kedaulatan adalah hak yang harus terus diperjuangkan, bukan sesuatu yang otomatis ada karena kita merdeka. Setiap generasi punya tanggung jawab menjaga kedaulatan dengan cara mereka masing-masing. Generasi 45 berjuang dengan bambu runcing dan senapan tua melawan penjajah. Mereka berhasil merebut kemerdekaan politik. Generasi Orde Baru membangun fondasi ekonomi, meski dengan banyak kekurangan. Mereka berhasil mengangkat Indonesia dari negara miskin. Generasi reformasi membawa demokratisasi dan keterbukaan. Mereka berhasil mengakhiri otoritarianisme. Generasi sekarang punya tantangan berbeda, membangun kedaulatan strategis di tengah kompetisi global yang brutal. Dan bagian penting dari tantangan itu adalah memastikan kita punya kekuatan militer yang kredibel. Bukan untuk agresi, bukan untuk menindas negara lain, tapi untuk memastikan tidak ada yang berani menindas kita. Seperti pepatah Romawi kuno, si vis pacem, para bellum. Jika kamu ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. Indonesia tidak mencari musuh, tapi kita juga tidak akan jadi mangsa. Kita hormati semua negara, kita jalin kerjasama dengan semua pihak. Tapi kalau ada yang melanggar kedaulatan kita, kita tidak akan ragu bertindak tegas. Itulah pelajaran dari Natuna. Itulah warisan nyali Bung Karno yang masih mengalir di TNI kita. Dan itulah yang membedakan kita dengan tetangga yang memilih jalan kompromi. Sekarang, pertanyaan untuk kalian semua yang menonton ini. Kalian termasuk yang mana? Tim A, yang masih berpikir anggaran pertahanan itu pemborosan, lebih baik dipakai untuk hal lain, dan baru akan sadar pentingnya pertahanan setelah terlambat seperti Malaysia? Atau tim B, yang memahami kedaulatan punya harga, mendukung penguatan TNI, dan rela pajak yang kita bayar digunakan untuk membeli alutsista modern karena itu investasi jangka panjang untuk keamanan bangsa. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi ingat, sejarah tidak pernah berpihak pada yang lemah. Sejarah hanya mencatat mereka yang berani berdiri tegak, dan Indonesia memilih untuk berdiri tegak. Jadi kesimpulannya apa dari semua pembahasan panjang ini? Pertama, kepanikan parlemen Malaysia bukan tanpa alasan. Mereka benar-benar tertinggal jauh dalam modernisasi alutsista, khususnya kemampuan anti kapal selam. Sementara Indonesia terus melaju dengan helikopter Panther, kapal selam Nagapasa, dan sistem terintegrasi. Kedua,
Kebutaan Malaysia di bawah permukaan laut adalah kelemahan fatal yang membuat kedaulatan maritim mereka sangat rentan. Indonesia dengan kekuatan 3 dimensi sudah berada di level yang berbeda. Ketiga, DNA keberanian Indonesia yang diwariskan Bung Karno masih hidup. Dari berani keluar PBB di tahun 1965 sampai berani melawan gugatan WTO soal nikel, sampai berani mengusir kapal asing di Natuna. Ini bukan keberanian buta, tapi keberanian